Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di hari ini kami akan menghadirkan orang yang masih memiliki masalah atau konflik dalam hidupnya dan belum terselesaikan hingga detik ini. Seperti bintang tamu yang sudah ada di samping saya juga pernah memiliki konflik dengan sahabatnya sendiri. Selamat malam Stefani dan Nasya. Apa kabar Fani? Alhamdulillah baik. Bener kamu pernah punya konflik sama sahabat sendiri? Bener. Gimana ceritanya? Pacar aku. Direbut? Ya. Oh ya? Kok bisa? Gimana ceritanya? Nggak nyangka juga ya kak, kan sahabat deket banget gitu. Terus? Ya nggak tahu, ya mungkin di belakang aku mereka chat-chatan mungkin gitu kan, berhubungan mungkin kita nggak pernah tahu gitu. Soalnya sahabat aku depan aku juga baik-baik aja gitu, nggak nunjukin yang gimana-gimana. Terus waktu tahu kalau sahabat kamu ngerebut pacar kamu, reaksi kamu gimana? Kaget lah. Marah atau ya udah biarin aja? Lebih ke sedih sih kak gitu. Kalau marah sih kayak nggak terlalu sih, karena emang ya kalau emang mereka emang sebenarnya dua-duanya sayang sama aku, harusnya nggak begitu dong. Terus hubungan kamu sama sahabat kamu sekarang gimana? Kalau dulu sempat emang cekcok, diem-dieman, karena masih ada rasa kecewa ya kak. Tapi kesini udah baikan sih. Oke, Fani, kita akan segera temu dengan partisipan yang pertama ya. Berikut ini akan hadir seorang wanita yang menduga kalau suaminya main serong. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Lia. Silakan Fani. Selamat malam Lia. Selamat malam. Apa yang mau kamu ceritakan? Saya mau bercerita tentang suami saya. Kenapa suaminya? Kami sudah menikah sekitar 16 tahun. Oh, lama ya? Sudah cukup lama. Oke, terus? Kami sudah mempunyai anak. Kenapa? Kami sudah mempunyai anak. Tapi belakangan pernikahan kami, dia mulai berubah, Mas. Berubahnya gimana? Dulu dia perhatian, dulu dia orang yang setia, nggak pernah saya curigain sedikit pun. Tapi sekarang saya benar-benar curiga, Mas. Terakhir waktu itu saya lihat dia digebukin sama warga. Saya malu, Mas, buat ceritanya. Loh, kenapa? Nggak apa-apa, diceritain aja biar kita coba cari masalahnya dan solusinya. Suami saya habis ngintip tetangga, Gila. wanita lain. Ngintipin perempuan, Mandi. ngintipin tetangga mandi. Terus ketahuan? Ketawa sama warga, digebukin sama warga, bahkan warga manggil saya. Terus? Saya malu, Mas. Kalian dulu menikah muda memang ya? Iya, kami memang nikah muda. Tapi memang menikah, terus lalu hamil, punya anak, Iya, dan bahagia, baik-baik aja sampai sekarang perubahannya Iya. baru berasa. iya. Oke, setelah waktu itu digebukin warga, Dia mulai menjadi pendiam, pemurung. Dia bener-bener berubah drastis, Mas. Dia selalu sama handphonenya. Entah apa yang dilihat di handphone, saya juga nggak boleh pegang handphonenya dia. Oke, terus begitu kamu lihat handphone yang nggak boleh, reaksi kamu? Ya saya curiga lah, Mas. Dia aja bisa berani ngintipin orang lain. Apa yang kamu curigai? Saya curiga dia punya istri lain atau selingkuhan lain atau dia selingkuh dengan siapapun itu. Dan anak saya bilang sama saya Bilang apa? kalau ada pakaian wanita, pakaian dalam wanita di mana? lemari
karena lemari kita terpisah. Baju saya sendiri, baju dia sendiri. Oh, lemarinya dipisah sendiri-sendiri, Iya. tapi ada pakaian dalam punya kamu, bukan? Bukan, saya cek itu bukan punya saya, nggak tahu itu punya siapa. Dan kamu... Dan itu memperkuat saya curiga kalau dia selingkuh di belakang saya. Harapan kamu apa dengan datang ke sini? Harapan saya juga, saya pengen tahu, saya pengen clear ini semua. Bener selingkuh atau enggak? Iya, karena saya bener-bener yakin, gak mungkin enggak. Kamu bawa suami sini kan? Saya bawa suami saya di sini. Suaminya dibawa ke sini ya? Iya, Anak kamu juga di sini? anak saya juga di sini. Kita bisa nanti konfirmasi cerita kamu ke mereka. Iya. Baik, sebelumnya kami akan ajak kamu untuk ketemu dengan sahabat kami ya. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Lia, dengan tanggal lahir 17 Desember 1984 dan mendiami nomor rumah 44. Sosok wanita yang sangat penyabar dan menyayangi orang-orang di sekitarnya. Namun saya melihat kehidupannya penuh dengan cobaan, kemarahan, kekecewaan, dan kenyataan pahit. Ia selalu merasakan penderitaan dan entah kenapa saya merasakan kalau kebahagiaannya seperti tertahan sesuatu. Selamat malam. Selamat malam Roy. Silakan duduk semua. Terima kasih. Baik. Saya berhadapan dengan Mbak Lia Iya. dengan tanggal 17 bulan 12 1984 dan nomor rumah 44. Iya. Mbak Lia ini rumah tangganya udah cukup lama, tapi belakangan suaminya berubah. Waktu itu ada satu kejadian yang cukup aneh, yaitu dia menemukan suaminya digebukin warga karena mengintip perempuan mandi. Lain. Iya, tempat mandi. Nah, setelah kejadian itu suaminya sering murung di rumah. Sering aneh, dan gitu hanya lihat handphone, tapi Lia nggak boleh ngecek handphone dan lihat apa yang sebenarnya dilakukan dengan handphone itu. Lia ini curiga suaminya selingkuh. Oke. Dan ditambah lagi, anaknya pernah menemukan pakaian dalam perempuan lain di lemari sang suami. Pakaian dalam wanita. Pakaian dalam wanita. Di Di lemari suami di saya. lemari suami. Dan itu bukan punya Lia ya? Bukan, jelas bukan punya saya. Oke. Saya curiga masih banyak kebohongan yang dia simpan. Saya juga curiga mungkin dia masih sering ngintip cewek-cewek lain. Gak tahu tuh siapa. Maaf, saya mau nanya. Suami kamu kerja nggak? Atau emang sehari-hari hanya di rumah? Jadi emang yang dilakukan dengan handphone, ya kamu nggak tahu dia ngapain aja? Dia memang bekerja, tapi cuman sebagai tukang supir ojek online. Mohon maaf sebelumnya saya ingin bertanya. Lia sendiri menafkahi batin suami kamu tidak? Ya, tapi setelah kejadian dia dipukulin warga, Oh, dia udah nggak mau deket-dekat dengan saya, peluk saya lagi juga tidak. peluk lagi sama kamu nggak mau? Udah nggak mau tidur bersama saya pun dia malah menjauh. Oke. Jelas saya makin curiga. Kamu pernah ngomongin dan tanya ini nggak ke dia? Pernah, sering nggak saya tahu, Saya bahas. curiga kamu selingkuh, jangan-jangan perempuan lain. Sering saya bahas. Tanggapannya? Semuanya saya bahas, tapi dia tanggapannya, apaan sih? Aku nggak kayak gitu. Udahlah, capek. Aku nggak mau bahas itu lagi. Mungkin suaminya Mbak lagi ada masalah kali di luar gitu. Gak ada, masalah apa? Dia selalu kalau ada masalah pasti cerita sama saya. Dan gak jauh-jauh paling dari pekerjaannya, karena dia capek. Udah itu doang, gak ada yang lain. Oke. Bro, oke. Yang kamu lihat suaminya ini memang selingkuh atau ada gimana sebenarnya? Kenapa suami seperti ini, Roy? Oke, baik. Jadi sebenarnya kalau saya lihat di kehidupan Lia dan Mas siapa tadi ya? Namanya? Kita ganti dengan nama samaran ya, Jadi Mas Dani. Dani. Saya menanya dulu ya, nggak jauh-jauh. Nanti akan saya dalemin. Dengan Lia tuh sebenarnya juga ada masalah ekonomi ya.